Pemirsa, kubu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belakangan disebut menggunakan strategi baru setelah debat Capres perdana pekan lalu dengan mengklaim sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Namun di sisi lain, Capres Prabowo Subianto menegaskan dirinya telah menyatu dengan Jokowi. Lalu mengapa kedua kubu ini saling klaim paling Jokowi? Benarkah strategi ini efektif di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud Dahlia Umar, kemudian juru bicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade serta analis politik Lingkar Madani Rai Rangkuti. Selamat malam semuanya. Mungkin kita akan langsung ke TPN Ganjar Mahfud terlebih dahulu. Terima kasih pertama-tama atas waktunya. Bang Rai ya. Dan Maria. Malam semua. Selamat malam Mbak Dahlia. Terkesan ini kubu Ganjar kini ubah strategi ya dengan narasi bersama Jokowi. Benarkah demikian? Apa alasannya? Ya, sebenarnya sejak awal kami berprinsip bahwa kita sebagai bagian dari partai koalisi tentu mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi. Lepas dari pemahaman bahwa harapan kami adalah sebagai presiden tentu Pak Jokowi sifatnya netral. Sehingga Pak Jokowi tidak dimonopoli oleh siapapun, tapi secara fakta bisa diungkapkan sebagai presiden yang akan selesai jabatannya lalu diteruskan oleh calon presiden yang memang sejak awal adalah bagian dari barisan Pak Jokowi, termasuk Pak Ganjar Pranowo tentunya. Baik. Kalau saya tidak bisa mengomentari yang lain, karena kalau yang lain itu kan dari dulunya tidak, ada yang dulunya tidak sejalan, tapi sekarang merasa misalnya saya juga meneruskan Pak Jokowi yang nggak apa-apa, tapi dari sisi chemistry awal, dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarahnya, dari sisi chemistry nilai perjuangannya, itu kami menyatakan bahwa siapapun bisa mengklaim, tetapi secara fakta tentu bisa dibuktikan bahwa penerus Jokowi yang mereka yang konsisten dalam partai koalisi juga mendukung nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Nah itu yang menurut itu bukan. Mbak Dahlia, namun di awal-awal juga banyak pernyataan misalnya dari Hasto ya, sebelumnya kemudian juga Ketua Umum PDIP yang menyatakan berseberangan begitu dengan Jokowi. Kemudian tiba-tiba sekarang terkesan berbelok arah begitu. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Kalau berseberangan mungkin dari aspek bagaimana pengelolaan hubungan internal antar kader di PDI Perjuangan ya Mbak ya. Kami, kalau saya tidak mau mengomentari itu. Ini adalah masalah bagaimana kita sebagai pengusung capres itu memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu agenda-agenda pemerintahan sekarang itu betul-betul dilanjutkan oleh pemimpin yang tepat dan paham betul maksud dan tujuan dan cita-cita pembangunan yang diarahkan oleh pemerintahan saat ini. Jadi kalau misalnya ada perbedaan yang saat kemarin yang saya tangkap, itu perbedaan mungkin bagaimana internal partai PDI Perjuangan itu sendiri. Tetapi kalau melihat bahwa capres ini adalah urusannya bukan hanya partai per partai, tetapi adalah usaha-usaha partai koalisi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang paling mampu meneruskan usaha-usaha pembangunan dari yang diinisiasi sejak awal oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tentu ada dalam Pak Ganjar Mahfud. Baik, kalau begitu sekarang kita ke Bang Andre. Bang Andre, kalau dilihat ini mengapa ya Prabowo semakin kesini memang semakin kerap menegaskan bahwa dirinya ini tim Jokowi atau bagian dari Jokowi. Benarkah karena memang selama ini karena 2 kali gagal begitu ya melawan Jokowi sebelumnya? Karena kan kalau kita melihat faktanya sebenarnya Jokowi adalah kader PDIP dan PDIP punya calon yaitu Ganjar Pranowo. Ya, baik Maria. Harus dipahami bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dari awal sudah menyampaikan komitmen untuk mengusung keberlanjutan program-program yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Nah, ini bukan sekedar ucapan saja, tetapi sudah termuat dengan sangat jelas di visi dan misi kami. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi sudah menetapkan fondasi ekonomi
sosial, dan politik yang kuat dan diakui dunia internasional. Salah satunya hilirisasi sumber daya alam yang sangat penting untuk membawa kita keluar dari middle income trap dan melompat menjadi negara makmur. Apalagi fondasi lainnya yang dibangun Pak Jokowi. Saya bisa bercerita banyak dari PDB kita yang mencapai 1,4 triliun US dollar tertinggi sepanjang sejarah, lalu juga GNI per kapita kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu jumlah penduduk miskin kita terendah sepanjang sejarah, lalu neraca dagang kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu ada cadangan devisa kita tertinggi sepanjang sejarah, lalu pertumbuhan ekonomi kita kedua tertinggi di negara G20. Lalu tingkat inflasi kita salah satu terendah di negara G20 dan utang pemerintah terendah di negara G20. Belum lagi kalau kita bicara pembangunan infrastruktur yang dampaknya langsung bisa dinikmati oleh rakyat. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun. Ada 30.000 kilometer jalan jangan hidupin aja, selama pemerintahan Pak Jokowi. 2.000 kilometer jalan tol dan 1,5 juta meter Bang Rey, mohon jembatan. maaf, suaranya Juga bisa di-mute dulu Bang Rey. Bandara silakan, baru Bang dan Andre. infrastruktur kunci lainnya. Nah, atas capaian di atas, pemerintahan Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 82% dari masyarakat. Artinya apa? Jadi program keberlanjutan yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah amanat rakyat secara langsung. Nah, tentu saja tidak ada yang sempurna. Kita juga berkomitmen memperkuat capaian Pak Jokowi tersebut dengan beberapa program yang akan meningkatkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya. Baik, jadi karena itu Prabowo kerap kali menjual nama Jokowi begitu Bang Andre. Pesantren. Nah, jadi memang ini keberhasilan, tingkat kepuasan, dan ini komitmen kita. Kita konsisten. Dari awal Pak Prabowo menyampaikan kami berkomitmen bersama Mas Gibran melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Konsisten ini, nggak berubah pagi tempe, sore tahu, atau sebaliknya. Baik. Nah, menurut saya paham kenapa tiba-tiba ada yang kemarin mencela, mencaci Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, ternyata berubah. Ternyata memang faktanya setelah melihat survei, pendukung Pak Jokowi berpindah dari dulunya ke kubu sebelah, lalu kubu sebelah itu mungkin mencaci Pak Jokowi, gitu, mencela Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi. Sekarang pemilih Pak Jokowi 2019 itu mayoritas ada di kubu Pak Prabowo, sehingga kubu sebelah ganti jurus, gitu loh. Oke, gitu. Kalau begitu kita tanyakan langsung ini kepada Bang Rey yang sudah juga hadir di sini. Bang Rey lebih ngerti itu. Permainan jurus-jurus itu, perubahan jurus itu, dari jurus menyerang ke jurus mabuk kali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.